untuk mendapatkan jodoh, tapi untuk mendapatkan ilmu perjodohan. Jodoh mah nanti bonus, Allah kasih, Allah kasih. Nah, baik rekan sekalian, apa judulnya ini? Oh, jodoh tetapku nanti, walaupun tak kunjung hadir di hati. Ya, mantap. Ini materi pembuka, ya, uraian-uraiannya yang lebih luas lagi, lebih mantap lagi yang akan disampaikan oleh para pemateri-pematerinya. Ini pembuka saja, ya. Karena ini bagian program DKM Darut Tauhid dan saya ketua DKM-nya, jadi saya membuka, ya, sekalian memberikan materi pertama. Nanti yang lebih luasnya akan disampaikan oleh para pemateri-pemateri selanjutnya. Baik. Kalau yang belum nikah perasaannya apa? Waktu belum nikah apa perasaannya? Saya tahu nih perasaan-perasaan teteh-teteh semua. Ya, perasaannya lapar ya. Sarapan, ambil ke belakang. Kita daurahnya santai ya. Bukan kelas kuliah, bukan. Santai ya. Bukan juga kelas TK, bukan. Yang selalu ketawa, bukan. Kita santai, rileks, bagi-bagi hadiah. Ya kami, ya panitia membagikan kepada peserta. Begitupun teteh-teteh akang ya. Bagi hadiah untuk kami ya. Jadi sering memberikan hadiah. Santai kita, santai ya. Apa perasaannya kalau belum nikah? Pingin, apa bagus. Pingin, ya. Apalagi? Kalau lihat temennya nikah? Kalau, waduh, ya Allah, usia saya sudah terus naik nih tiap detik. Nih kan detik kan nambah kan ya. Bukan tiap tahun lagi, tiap detik naik. Ada teman mengasih undangan pernikahan, apa perasaannya? Ya itu ada rasa-rasa itu, wajar manusia. Tapi ada perasaan yang luar biasa. Apa perasaannya? Ini pun adalah sifat kita. Apa perasaannya? Nah, halu'a, mudah berkeluh kesah. Sifat-sifat kita banyak, tapi saya hanya mencontohkan satu saja. Ketika teman-teman belum mendapatkan pasangan, jodoh, maka biasanya yang dominan perasaannya itu adalah berkeluh kesah. Halu'a, berkeluh kesah. Sebagaimana Allah firmankan, Innal insana khuliqal halu'a. Sungguh manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza masahus syarru jajua. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, itu. Usia sudah segini belum dapat jodoh. Tuh, teman-teman sudah ngirim lagi undangan, sudah selosin ini undangan. Keluh kesah tuh. Ya, sama. Ya, yang sudah nikah juga dulu perasaannya begitu. Ini diantara sifat-sifat yang keluar. Suka ada di dalam diri di masa penantian. Keluh kesah. Itu wajar, tetapi akan tidak baik-baik saja. Karena nantinya akan tumbuh sifat yang berikutnya adalah mengeluh, ya, menyesal. Menyesal, kenapa dia nikah? Oh, dia lebih cantik daripada saya. Saya menyesal, ya Allah, jadi anaknya emak yang sekarang. Ataupun, ada penyesalan-penyesalan. Merembet tuh, udah. Ditumpangi tuh oleh setan, dibisik-bisikin. Udah kemana saja melantur. Akhirnya tidak beriman kepada takdir. Kecewa saja hidupnya itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini di antara sifat atau karakter yang biasa seseorang yang sedang menanti. Ya, bukan hanya menanti jodoh ya. Nah, rekan sekalian, tenang saja karena jodoh itu
selalu tahu ke hati mana ia harus melangkah dan berpulang. Sebab itu setiap yang mencari pasti menemukan, setiap yang menanti pasti akan ditemukan. Bikin status ya. Tenang, saya juga mencari ini semalam suntuk ya. Ya, jadi tenang aja. Jodoh itu selalu tahu ke hati mana ia harus melangkah dan berpulang. Seorang suami, kenapa pulang? Tahu ya, karena di rumah ada istrinya. Ya. Hatinya terpaut. Sebab itu setiap yang mencari pasti menemukan. Dan setiap yang menanti pasti akan ditemukan. Tenang aja. Tenang aja. Pada saatnya akan tiba. Ya. Pada saatnya akan tiba. Akan tiba apa? Kursi pelaminannya, dekorasi. Sudah membayangkan ke sana. Ya. Ini yang saya panggung ini tempat pengantin di sini ya. Sampai sana ditambah. Makanya rekan-rekan sekalian yang ikut daurah sehati kalau pekan depan mau menikah, diskon ya 50%. Asal pekan depan ya. Asal pekan depan. Baik. Lalu apa yang harus kita siapkan ketika dalam masa penantian? Ya. Untuk menghilangkan rasa resah, gelisah, keluh kesah, mengeluh. Tentunya ada ilmu-ilmu yang harus kita siapkan nih. Maka kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Harus sabar, gak ada pilihan. Ya. Pencipta kita siapa? Allah. Pencipta calon pasangan kita siapa? Allah. Yang akan mempertemukan siapa? Allah, bukan kita. Tugas kita adalah sabar. Sampai kapan sabarnya? Sampai mati harus sabar. Tidak dipertemukan jodoh di dunia, disiapkan karena janji Allah. Diciptakan, kita itu berpasang-pasangan. Laki-laki berpasangan sama perempuan. Tidak boleh laki-laki berpasangan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu gak normal. Laki-laki berpasangannya dengan perempuan. Pasti dipasangkan. Hanya saja pasangannya itu bisa ketemu di dunia, bisa ketemu di surga. Ya. Bisa ketemu di dunia, bisa ketemu di surga. Apakah bisa ketemu di alam kubur? Oh, nggak bisa. Kan alam itu kita sudah beberapa ya. Ada alam rahim, nggak ketemu jodoh di alam rahim ya. Ada alam dunia, Allah ketemukan nanti dengan pasangan. Ada alam kubur, takkan ketemu tuh. Nggak ada cerita pernikahan di alam kubur, nggak ada. Ya. Walaupun ada pengantin yang dikubur dua-duanya. Bukan sehidup semati, udah waktunya saja ya. Nah, nanti di akhirat dijodohkan oleh Allah. Syaratnya masuk surga. Kalau di neraka mah nggak ada pernikahan di neraka, panas ya. Nggak ada air es masalahnya, nggak ada sirup, nggak ada agar, nggak ada air mendidih semua. Allah akan pasangkan, akan tenang tuh. Ya. Kuatkan kesabaran. Bagaimana supaya sabar? Kan pertanyaannya, bagaimana supaya sabar? Nah, ada rumusnya. Ya. 1, yakini bahwa setiap kejadian ada dalam aturannya. Ini kunci sabar tuh. Orang yang sabar, maka dia meyakini bahwa setiap kejadian ada dalam aturannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asoba mim musibatim fil ardi wala fi anfusakum illa fi kitabin min qablikum.
Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Maka orang yang meyakini setiap kejadian ada dalam aturannya, dia akan bertambah tenang, dia akan sabar. Ini rumus sabar nih yang pertama. Apa rumusnya? Satu, meyakini setiap kejadian ada dalam aturannya. Kita kumpul di sini, sudah diatur belum? Sudah. Saya kan daftar, ya. Itu proses. Proses itulah yang akan menjadi amal soleh. Dua, nih kunci sabar. Yakini bahwa dunia itu tempat ujian. Ya. Apa dalilnya? Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Orang yang yakin bahwa dunia itu tempat ujian, dia akan tenang menghadapi seberat apapun persoalan dalam hidupnya, termasuk persoalan dalam perjodohan ini. Ini penguat sabar. Tiga, nah, kita akan diuji adik sekalian. Sebelum ketiga, nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Merasakan ketakutan tidak? Pasti Allah akan ujikan kepada kita dengan sedikit rasa takut. Macam-macam takut. Ya. Takut gak dapat pasangan, gak dapat suami, gak dapat istri. Takut. Sudah nikah, ada ketakutan. Takut gak punya anak. Terus. Ada ketakutan. Punya anak, takut anak tidak sekolah. Ada ketakutan. Bangun tidur aja udah takut tuh. Angkat tangan yang tadi bangun tidur, ketakutan. Ada. Bangun tidur, sudah doa, takut. Aduh, hari ini hari Sabtu nih, ikutan daurah sehati, batalkan jangan ya. Saya takut. Takut banyak yang suka nanti. Ya, nah. Takut pagi-pagi lagi. Takut nggak ada sarapan. Nah, terus ada ketakutan. Sudah muncul ke jalan, takut macet. Ketakutan baik yang takut kecil maupun yang besar, itu akan Allah ujikan kepada kita. Ya. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya, tapi kalau kita yakin bahwa dunia ini ada tempat ujian, ya, di antara ujiannya itu ada rasa takut, yakini dari Allah rasa itu, maka dia akan bertambah kesabarannya. Nah, yang ketiga, kunci sabar adalah yakini bahwa ujian yang menimpa seorang hamba sudah diukur olehnya. Tenang saja. Walaupun saat ini belum mendapatkan pasangan, belum mendapatkan jodoh, itu ujian dari Allah. Tapi insya Allah teman-teman akan bisa melewati ujian tersebut dengan senyuman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Baqarah ayat 286. Tenang, rekan sekalian. Nah, maka apa sikap orang yang sabar? Sebentar. Rumus sabar ada berapa di antaranya? 1. Yakini
Bahwa semuanya ada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. 2, yakini bahwa dunia ini tempat ujian. 3, yakini bahwa Allah memberikan ujian pasti sesuai dengan kesanggupan kita. Pasti kita mampu. Orang yang diuji dengan sakit ketika sampai batas kemampuannya pasti pingsan. Sakit pasti pingsan tuh. Ya. Terus apa lagi? Yakini bahwa ujian yang menimpa seorang hamba sudah diukur olehnya. Nah, maka sikap orang yang sabar dalam penantian, kesendiriannya dalam penantian disikapi dengan penuh kesabaran. Kesendirian dalam penantian disikapi penuh kesabaran. Jauh lebih baik daripada mendahului berpasangan namun dijalani dengan tidak halal. Paham tidak? Orang yang tidak sabar, dia akan melakukan hal-hal yang tidak halal. Kebelet ingin nikah. Wah, belum dapat pasangannya. Belum dapat jodohnya. Siap-siap tuh. Ya, bisa merebut pasangan orang lain. Ya, ada yang merebut, ada yang ikhlas direbut. Ya, itu ada jalan-jalan yang tidak benar. Atau berbuat sesuatu yang itu di luar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesendirian rekan-rekan sekalian, terutama yang belum nikah, ayo dalam penantian ini sikapi dengan penuh kesabaran. Tabahkan hatimu dalam penantian karena pernikahan bukanlah perlombaan. Ya, tenang ya. Jadi kalau ada teman kita yang menikah, ucapkan innalillahi. Astagfirullah. Ucapkan apa? Kalau teman kita menikah ucapkan. Nah itu barakallahu laka. Doa. Ya. Tenang. Teman saya SD sudah pada menikah. Teman saya SMP sudah pada menikah. Teman SMA, teman kuliah sudah pada menikah. Aduh tenang saja. Tabahkan hatimu dalam penantian. Karena pernikahan bukanlah perlombaan. Bukan. Tapi pernikahan itu adalah pertandingan. Waduh berantem. Pertandingan nikah. Waduh bahaya. Jadi tenang saja santai ya. Jika jodohmu belum datang, bukan berarti kau tak pantas untuk dicintai. Jodohmu belum datang karena saat ini Rabbmu, Tuhanmu sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. Nah, itu sikap orang sabar tuh. Ya. Bikin status ya. Nah, ini sikap orang yang sabar nih. Setelah meyakini bahwa ujian ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah sabarnya. Maka sikap-sikap dalam kesehariannya, dalam suasana penantiannya, tenang. Jangan putus asa, jika dia belum juga hadir di kehidupanmu, percayalah saat ini dia juga sedang mencari jalan menuju hatimu. Nah, walaupun ahwatnya banyak sini ya, tapi ihwanya mana? Tenang, nanti juga dia sedang gelisah. Aduh, saya nyari di mana? Cuman saya tidak tahu yang mana orangnya. Tapi dalam kegelisahan sama dengan ahwat di sini juga. Nah, rekan sekalian, jika kau merasa sulit menemukannya, ia juga merasa sulit menemukanmu hingga pada akhirnya kalian sama-sama menemukan. Tenang. Di sini gelisah, di sana ya di pulau mana pun sedang gelisah. Ya, nanti Allah pertemukan. Bagaimana caranya supaya bertemu? Nah, nanti ada caranya. Jadi dalam penantian ini satu harus apa? Sabar, kuatkan kesabaran. Tenang ya. Tenang. Sampai jam berapa? Mana Bang Riko? Oke. Yang kedua, masa dalam penantian ini luruskan niat. Ya. Luruskan niat. Saya daftar ke Daurah Sehati mau apa? Sebagian yang ikutan
ke daurah sehati, selesai daurah sehati, sebagiannya kecewa. Kenapa? Kok nggak dapat ini ya, yang dipegang gitu ya, gitu, yang dibawa pulang. Ya, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Dia kecewa tuh. Ya, karena niatnya gak lurus. Maka teman-teman sekalian, ketika teman-teman ikut daurah sehati, luruskan niatnya. Hanya untuk mencari ilmu. Ya, tapi ada niat yang lain. Selain mencari ilmu juga mencari jodoh. Gak apa-apa. Tapi itu akan diberikan oleh yang punya pemilik jodohnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat nih. Termasuk kita pun harus meluruskan niat. Ketika nanti ya tiba-tiba ketemu dengan jodohnya, luruskan niat. Nikah itu mau apa? Mau apa niat? Ya. Nikah itu untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutan sehati, luruskan niat untuk beribadah, untuk mendapatkan ilmu. Orang yang berilmu, orang yang pergi berangkat menuju tempat ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Begitupun ketika menikah, harus betul-betul luruskan niatnya. Untuk apa? Untuk beribadah. Walaupun niat itu terkadang di pertengahan, ya. Terkadang di pertengahan. Awalnya nikah itu karena suka sama suka, ya. Kemudian baru tuh udah ada masalah-masalah. Aduh, hampir aja berpisah dengan pasangannya. Diingat, kemudian mengaji lagi, ikut ke majelis taklim, ada pencerahan, luruskan lagi niatnya untuk beribadah, adem lagi suasananya, begitu. Dalam bahtera rumah tangga pun akan begitu, hadirin sekalian. Ya, saya menyampaikan pengalaman, ya, pengalaman. Ya, jadi makanya nanti carilah calon pasangan, suami, ya, calon istri yang senang ke majelis taklim. Karena repot kalau nggak punya ilmu itu. Ada masalah, stres bawahnya. Nah, tapi kalau senang ke majelis taklim, senang mendengarkan tausiah, enak. Ya. Terasa ada casnya. Ya, terasa tanaman yang sedang lesu, loyo, disiram. Ya. Dipupuk kembali. Pupuk iman itu adalah ilmu. Bagaimana kita bisa kuat iman kalau tanpa ilmu? Luruskan niat. Ikutan daurah sehati untuk ibadah. Nanti pada saatnya menikah. Luruskan niat. Menikah adalah ibadah. Yang ketiga. Ya. Masa dalam penantian. Ya, walaupun jodohnya belum hadir, tapi tetap hati menanti, ajukan proposalnya. Sudah mengajukan proposal belum? Bikin proposal, ya. Pada bekerja ya, kalau di pekerjaan itu kan suka ada proposal, ya, penawaran tender dan sebagainya, itu kan. Pernah nggak bikin proposal cinta? Gimana proposalnya? Oh, kakanda, ya, walaupun kita bukan itu, ya. Baik, ya, nanti kita bahas. Boleh berdiri semuanya? Berdiri dulu. Boleh berdiri dulu. Oke, ikuti saya. Sambungan tangannya. Angkat ke atas. Enggak terting dulu. Miring kanan. Beda-beda nih. Satu tujuan. Ya. Oh, kadang-kadang beda. Saya kan menghadap ke sana. Kiri. Depan. Kanan belakang. Kiri belakang.
Alhamdulillah. Belum, berdiri masih berdiri. Ya. Terima kasih ya telah menemani saya dalam tracingnya karena belum sempat tadi. Hadap kanan. Hadap kanan. Pegang pundak yang di depannya. Nanti maju. Awat maju. Nah, itu pegang berarti di belakang. Tenang. Tenang. Jodoh masih jauh. Tenang. Berapa. Pegang pundaknya. Ikuti kata-kata saya. Ikuti ya. Sambil tepuk-tepuk pundaknya. Teh. Karena dua gak bisa disebut akang lah. Izinkan saya bersedekah dengan pijitan. Nah, pijit. Yang ikhlas ya. Terus nikmati. Kan ikutan sehati harus satu hati ya. Diawali dengan pijit-pijit. Terus yang ikhlas. Awas jangan berkeluh kesah. Soalnya kalau kesini jauh-jauh harus mijit-mijit orang lain. Siapa tahu calon besan itu ya. Hujan badai. Nah gini nih. Ini ada yang pertama kali ke sini ya. Mayoritas. Nah, berarti belum tahu. Pantesan belum tahu hujan badai. Ini ciri khas Darut Tauhid ya. Hujan badai. Yang keras badainya. Ya. Tenang nanti dibalas. Terus ya. Hujan ritik-ritik begini. Nah hafalin ya. Ini tidak ada di pelatihan yang lain. Di tempat yang lain. Terus. Hujan ritik-ritik. Hujan badai lagi. Makin deras badainya. Angin sepoi-sepoi. Usap-usap maksudnya. Hujan badai. Makin deras badainya. Ya kasih bonus halilintar. Ya geprak maksudnya. Alhamdulillah. Sebentar. Jangan terima kasih. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balas kebaikan tersebut. Ya, bahkan balas dengan yang lebih baik. Ayo balik kiri. Ya. Balik kiri, balik kanan. Ya. Pegang pundaknya. Kita balas. Ya, lakukan gerakan seperti tadi. Mulai. Hafal enggak? Pijit-pijit. Iya, tadi berapa kekuatannya? Tambah lagi. Terus hujan badai. Makin deras badainya. Makin deras lagi. Angin sepoi-sepoi. Hujan badai. Hujan rintik-rintik. Terus ke bawah ke pinggang. Kepalkan tangannya. Hujan batu. Hujan batu tadi tidak ada. Kan balas dengan yang lebih baik. Ya tenang aja. Hujan badai. Angin sepoi-sepoi. Usap-usap lagi. Hujan badai. Makin deras badainya. Ya kasih bonus tsunami. Ya geprak. Dah cukup. Salaman. Terima kasih teh Kang. Ya. Alhamdulillah. Anda berbakat menjadi tukang pijit. Sebentar jam berapa? Nah. Lanjut ya. Itu gerakan pijit tadi tolong diingatnya dicatat gerakan hujan badai. Ini nanti bisa dipraktekkan kepada pasangan Anda semua. Ya, pada suamiku sini ya. Ini hujan batu kalau lagi kesel. Aduh, iya.
Baik, jadi masa penantian satu apa? Kuatkan kesabaran. Mau bagaimana? Ya, karena jodoh itu bukan milik kita. Ya, milik Allah jodoh itu. Terus kita sampai usia segini gak datang-datang jodohnya. Ya sabar, mau apa lagi? Ya. Sabar. Teman kita nikah? Sabar, ya. Jangan iri, jangan dengki. Ini seharusnya yang di pelaminan itu saya nih. Ya. Karena ketika ke suaminya itu dulu dia suka saya, ya. Sebetulnya dia yang suaminya dia itu sama saya, terus awalnya sama-sama suka, ya. Saya suka dia suka muntah kemudian. Nah, jangan begitu ya. Kuatkan kesabaran. Dua apa? Luruskan niat. Ikutan sehati mau apa? Menikah mau apa? Luruskan niat. Nah, yang ketiga, ajukan proposalnya. Apa sih yang dimaksud dengan proposal? Ajukan proposalnya kepada pemilik jodoh. Nih, saya di masjid, ngurus masjid ada kegiatan dakwah. Wah, dari mana nih dananya? Bikin proposal, ajukan ke perusahaan. Nah, siapa yang bisa sinergi untuk kebaikan? Nah, sambil berdoa, ya semoga di ACC. Cair, oh bisa ada kegiatan kajian-kajian. Ya. Nah, masalahnya jodoh itu milik siapa? Allah, maka ajukan proposalnya kepada Allah. Maka berdoalah. Di dalam Al-Quran, surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah perintahkan kepada kita, Allah nyuruh kepada kita berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoa nih saya akan kabulkan doa. Ayo minta. Kepada siapa lagi kita meminta? Hanya kepada Allah. Allah pemilik jodoh, ya mintalah kepada Allah. Bikin proposalnya. Sudah belum? Tulislah. Ya. Tulis. Kemudian baca tulisan tersebut. Jangan dilempar ke langit. Nanti balik lagi ke bawah. Tulis, ya Rob, ya Tuhanku. Ya Allah. Lapor ya Allah. Kuberikan proposal ini kepadamu. Usiaku sudah sekian. Kau maha tahu. Ya Allah. Ajukan tuh proposalnya. Apakah harus lengkap? Boleh dilengkapi. Tapi disesuaikan. Ya Allah. Pingin dapat pasangan suami. Ya Rob. Yang tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Gak usah detail-detail begitu. Ya, cukup ya Allah. Kau maha tahu siapa jodoh saya. Hadirkan ya Allah. Jodoh yang soleh, jodoh yang terbaik menurutmu. Itu saja. Gak usah detail. Ya Allah, saya ingin suami, ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, ya, apalagi setinggi tiang listrik. Hidungnya pun begini, rambutnya ikal ya Allah. Penghasilannya sekian miliar ya sebulan ya. Terus detail, tidak mesti detail amat ya. Itu mah proposal kepada manusia ya. Proposal ke lembaga bisa ya. Anggaran konsumsi ini segini. Ya, kalau jodoh mah enggak usah, Allah Maha tahu. Angkat tangannya di sepertiga malam, doa. Kemudian berdoalah ketika sujud ya, ketika sujud. Maka rekan sekalian ajukan kepada Allah ya proposalnya. Wahai Robku, jika aku jatuh cinta, letakkanlah hati ini kepada seseorang yang meletakkan hatinya kepadamu. Itu. Carilah pasangan
yang hatinya itu terpaut kepada Allah. Melebihi dari segala-galanya cinta kepada Allah. Ya. Jangan cari yang mencintai kita. Ya. Carilah yang mencintai pencipta kita. Siapa? Allah. Kalau mencari sosok yang betul-betul mencintai Allah, penciptanya, maka dia akan mencintai kita. Jadi kalau ada suami tidak cinta lagi kepada istrinya, dia pasti itu berkurang cintanya kepada Allah. Karena orang yang mencintai Allah, pasti akan mencintai makhluk-makhluknya. Apalagi pada istrinya, kepada pasangannya. Nah, rekan sekalian, doalah ya. Ajukan proposalnya. Keberapa sekarang? 4. Nah, dalam penantian, apa tugas kita? Pantaskan diri untuk ketemu pasangan terbaiknya. Pantaskan diri untuk ketemu dengan pasangan terbaiknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 26, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Kalau teman-teman akhwat semua ingin mendapatkan ikhwan yang soleh, berarti teman-teman akhwat ini harus berusaha menjadi akhwat yang soleha. Jangan jadi soleha. Sama nih, ya. Akang nih yang belum nikah. Kalau ingin mendapatkan pasangan yang akhwat yang soleha, kitanya harus soleh. Sama yang sudah nikah juga. Kenapa istri saya beda sekarang kurang soleha? Introspeksi diri. Jangan-jangan kita pun berbelot nih ya, para suami kurang soleh. Tugas kita adalah PDLT. Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Terus perbaiki diri. Perbaikan. Kenapa? Karena kita kan doa kepada Allah. Ya Allah, hadirkan pasangan yang soleh. Kitanya harus soleh. Karena janji Allah, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Sebaliknya, laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Nanti oleh Allah akan dipertemukan. Makanya kalau lihat pasangan, dia mah mirip ya. Wajahnya suka mirip tuh, kayak adik kakak gitu ya. Padahal dia adik siapa, dia kakak siapa. Tapi suka mirip, jodoh, suka berjodoh. Sebagian tidak mirip juga. Ya. Nah mungkin sifatnya pun suka mirip tuh. Ya. Walaupun tidak semuanya. Sifatnya suka mirip tuh. Maka kita siapkan, perbaiki diri terus. Perbaiki diri supaya Allah pertemukan dengan pasangan yang baik. Karena Allah janjikan orang yang baik untuk yang baik. Kita tidak akan pernah tahu siapa jodoh kita nanti. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha menjadi yang terbaik untuk seseorang yang ada saat ini. Kau hanya perlu menggunakan waktu menunggumu dengan hal yang baik. Karena Tuhan itu tahu kapan waktu yang tepat untuk dia menyentuh hatimu. Menanti jodoh itu memang memerlukan doa dan usaha. Dan usaha yang utama adalah memperbaiki diri agar dapat yang baik pula. Karena ini mayoritas akhwat, lelaki baik akan memberimu cinta yang baik. Membawamu pada sesuatu yang baik dan menjadikan dirimu lebih baik. Wanita yang baik akan memberimu cinta yang baik. Membawamu pada sesuatu yang baik dan menjadikan dirimu lebih baik. Bikin status ya. Pilih ya. Di antara 4 ini. Tugas kita itu memperbaiki diri aja terus memperbaiki diri. Ya.
Akhlak kita perbaiki supaya dapat pasangan yang berakhlak baik. Ilmu kita tambah, ilmu kita perbaiki supaya Allah hadirkan pasangan yang baik ilmunya. Ya. Terus penampakan kita perbaiki, ayo perbaiki ya. Makanan yang bergizi ya, supaya wajahnya kinclong ya, akang olahraga sehat, angkat barber, angkat pohon pisang apa ke, supaya kuat gitu ya. Nanti dipertemukan dengan yang kuat-kuat, yang baik-baik. Perbaiki akhlak, maka Allah akan jodohkan dengan yang akhlaknya baik. Perbaiki ilmu, perbanyak wawasan, perbanyak ilmu, maka Allah akan berikan pasangan yang banyak ilmunya juga. Jadi kalau sama-sama punya ilmu enak tuh. Ada masalah rumah tangga itu cepat selesai. Kenapa? Masing-masing sudah punya kunci jawabannya bagaimana cara menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tapi sama-sama bodoh, blow on, udah repot tuh. Orang yang suka berantem di rumah tangga itu karena blow on. Dua-duanya atau salah satunya. Nah, itu rekan-rekan sekalian, tugas kita apa? PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Perbaiki terus diri kita dan melakukan yang terbaik. Ikhtiar dalam penantian. Nah, yang ke berapa? 5. Ya, sempurnakan dengan ikhtiar. Harus ikhtiar, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ta'aruf. Ya, ikhtiar. Rekan sekalian harus ada ikhtiarnya. Ikutan daurah sehati ikhtiar bukan? Ikhtiar. Satu untuk mendapatkan ilmu tentang pernikahan, tentang rumah tangga. Dan yang kedua, gak apa-apa niatnya banyak ya. Ikhtiar dalam menemukan jodoh. Harus ada ikhtiar. Nih, termasuk ini, ta'aruf ini harus ada ikhtiarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasang-masangan kita. Masalahnya kita tidak tahu siapa pasangan kita. Makanya ada ikhtiar sebagai ladang amal soleh. Sebagai amal. Gimana ikhtiarnya menjemput jodoh? Ikhtiar adakan pencarian. Ya, cari di sekitar RT. Nggak ada. Perluas wilayah RW. Ya carinya bukan cari ngetuk pintu-pintu. Ada laki-laki nggak? Ya bukan. Dengan adab-adabnya. Nanti ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Gimana ta'aruf itu, gimana pencarian. Di wilayah RT nggak ada, perluas RW. Wah, se-RW nggak ada nih. Ya. Se-RW nggak ada nih. Cari sekampung. Walaupun ada larangan, tidak boleh menikahi wanita sekampung. Haram, ya. Haram. Cukup 1, 2, 3, 4. Kalau sekampung terlalu banyak, ya. Gak sekampung, sedesa. Gak ada, sejakarta. Jakarta Selatan dulu, ya. Sedekai cari. Oh, tentunya dengan pelacakan yang syar'i. Nanti Bang Riko akan menyampaikan bagaimana ilmu melacak jodoh yang syar'i. Gak ada di DKI, sepulau Jawa, ya Jawa Barat, Jawa Tengah cari di sana. Kan ada yang berjodoh begitu kan? Ya, saya orang Sunda. Sekampung gak ada nih, bahkan ditolak ya curhat. Cerita sedikit ya. Gak ada, waduh cari ke Jakarta. Dapat orang Jakarta, orang Betawi ya. Jadi gak kemana-mana, karena Betawi betah di wilayah ya. Kalau orang Sunda suka dandan. Padang, pandai berdagang. Ya. Kalau Batak, suku di Batak. Cari ikhtiar maksimal. Gak ada di Indonesia,
nyebrang ke Malaysia. Ketemu di Saudi. Kan ada ya yang ketemu di Saudi? Allah Maha Luas. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan negara-negara, bangsa-bangsa untuk ta'aruf. Gak dapat di DT, cari. Gak dapat di DT Jakarta, cari di DT Bandung. Gak dapat di DT Bandung, cari di DT Batam. Kan ada banyaknya. Gak dapat di sehati, cari di sejantung. Ya. Ikhtiar. Cuman kapan dan di mana ketemunya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah ikhtiar. Tentunya ikhtiarnya di jalan yang Allah ridhoi. Bukan ketuk-ketuk pintu, Pak. Itu anak Bapak ya? Buat aku dong. Nah itu enggak. Ikhtiarnya di antaranya apa? Datang ke Bang Riko. Bang, saya kan sudah ikutan daurah sehati angkatan 1. Ini sekarang sudah angkatan 10. Udah 5 tahun Bang dalam penantian. Gimana Bang? Adakah seseorang yang bisa menggetarkan hatiku? Nah gitu kan. Ya itu insya Allah di jalan yang dibenarkan. Ya, tidak ngetuk-ngetuk pintu. Ya. Cari dan tempatnya juga. Cari di tempat yang baik-baik. Ini mah ingin dapat pasangan yang baik, datang ke diskotik atau joget nanti. Ya. Kok kadang tahu katanya. Gitu ya. Cari di tempat-tempat yang baik. Di tempat-tempat yang baik, di negeri-negeri yang baik. Cari. Wah saya mau cari jodoh, di mana? Sana ke Israel. Siapa tahu berjodoh di Yahudi. Nah itu salah. Cari ke negeri-negeri yang baik. Ya. Tetap di tempat-tempat yang baik. Pengajian boleh nggak? Ada niat yang lain ke pengajian? Boleh. Ya. Kalau hal yang pengajian. Niatnya mencari ilmu ke pengajian. Ini setiap Sabtu ada kajian, lagi ada kajian di atas. Tapi muslimah ya. Ikut mabit di sini ke kajian. Dan juga ada niatnya apa? Nah, siapa tahu ketemu dengan seseorang, Allah takdirkan, terjadilah sesuatu, pinjam meminjam uang, ya. Oh, maksudnya ketemu jodoh. Gitu. Aku pikirannya jangan ke, nikah. Ya, harus sedikit dibelokkan, maklumlah, ketemu dengan yang sedang galau. Cari di tempat-tempat yang baik dengan cara-cara yang baik, ya. Nah, rekan sekalian, kuatkan ikhtiar kita. Ikhtiar kita. Dan ikhtiar dibarengin tetap. Yang pertama, harus sabar. Jangan terburu-buru, harus sabar. Tidak berkeluh kesah, Bang Riko ini gimana nih. Itu seangkatan sehati 10, baru aja sama-sama bareng daurah. Dia mau udah nikah, saya belum. Jangan ada keluh kesah juga. Terus dalam kesabaran. Ikhtiar dibarengi kesabaran. Jadi runtunannya begitu ya. Bersabar dulu, kuatkan. Nah, yang terakhir, masa penantian kita harus tingkatkan iman dan takwa. Inilah yang paling pokok nih. Karena bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayo, tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita, supaya Allah mudahkan segala urusan kita. Apalagi dalam penantian. Ya Allah, masih dalam penantian, gak tahu lama atau sebentar lagi dapat jodoh. Kuatkan imannya Allah. Akan Allah berikan kekuatan, mudahkan. Tiba-tiba datanglah seseorang masuk ke sini ya, untuk minta minum. Ya tahu ya jodoh itu rahasia. Yang mudah-mudah, yang susah-susah, begitu jodoh. Termasuk juga anak. Udah nikah, pengen punya anak. Yang
cepat punya anak, cepat. 1 minggu pernikahan, istrinya sudah makan rujak, ya. Mual-mual, berarti jadi itu, ya. Nah, ada yang bertahun-tahun belum punya anak, ya. Ada yang baru nikah kemarin udah brojol, ya Pak. Itu yang tidak halal itu dilakukan dia, ya. Maka yang halal-halal saja. Nah, rekan sekalian, tingkatkan iman dan takwa. Itulah diantara bekal dalam masa penantian. Satu apa? Kuatkan sabar. Kunci sabar, satu apa rumus sabar? Yakini bahwa segala sesuatu ada dalam pengaturannya, ada dalam genggamannya. 2, yakini bahwa dunia ini tempat ujian. 3, yakini bahwa ujian yang Allah berikan pasti sesuai dengan kesanggupan kita. 4, 3 ya, oh ya, bagus. Yang keempatnya nanti ya, karena selesai daurah sehati harus ikut lagi pertemuan kajian. Jadi bukan sebatas hari ini dan nanti malam, enggak. Selanjutnya sampai kapan? Sampai ketemu jodoh. Setelah ketemu jodoh, tetap ngaji. Bagaimana mengurus anak, ya. Kalau enggak stres nanti punya anak, ya. Apalagi pas suami, ya. Pertama ngurus anak orang lain, itu istri itu kan anak orang mertua, ya. 1 sabar, 2 apa? Luruskan niat. Mau apa ikut sehati, mau apa menikah. 3, sampaikan proposalnya dengan doa-doa, untaian doa-doa. Angkat tangannya sepertiga malam atau sujud ketika sholat. Ya, sholat sunnah. Kalau sholat berjamaah, ikuti imam. Tapi kalau sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, jodoh. Tapi di dalam hati, ya. Jangan disuarakan. Jodoh, ya itu batal sholatnya. Tapi berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam hati, itu boleh. Boleh nggak pakai bahasa Arab? Boleh. Robbana hablana min azwajina. Silakan. Nah, mau dikasih contoh doa supaya dapat jodoh? Catat. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Robbi ya Tuhanku, ya Allah, habli minas solihin, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Kok minta keturunan bukan minta jodoh? Orang yang dapat keturunan berarti harus nikah dulu. Maka itu doanya. Jadi bukan hanya Robbana hablana, tapi Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh-soleha. Syariatnya ya harus nikah dulu, ya. Berproses. Boleh doa sekarang walaupun belum nikah, ya. Nanti orang tua kaget. Kamu kan belum nikah, tapi udah doa minta anak. Bunda, kan punya anak itu harus punya suami dulu. Oh iya. Berapa? Ketiga apa? 1 sabar. 2 haluskan niat. 3 proposal dengan doa. 3, 4. Terus pantaskan diri. 5. Ikhtiar, kuatkan ikhtiar. Dan yang ke-6, tingkatkan iman dan takwa. Rezeki sudah ada yang ngatur, begitu juga jodoh. Sabar-sabarlah menanti, wahai jiwa-jiwa yang sepi. Masya Allah. Dah cukuplah materi perdana mah. Materi pembuka mah jangan lama-lama. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah tidak ada. Ya, silakan. Silakan. Berhubung iman yang positif, jadi ada banyak pertanyaan. Oh iya. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan Ustadz. Yang pertama, tadi kan disebutkan mengenai berusahalah menjadi yang terbaik. Nah, mungkin saya di sini agak sedikit mungkin ingin tahu dari perspektif Ustadz, sebenarnya menjadi terbaik itu seperti apa?
Contohnya kalau saya pribadi untuk mempersiapkan jadi orang yang terbaik, untuk mempersiapkan misal untuk menikah nanti, saya belajar, saya coba menuntut ilmu segala macam seperti itu. Namun sampai mana seperti itu? Kita harus tetap belajar dan mempersiapkan diri menjadi yang menjadi versi terbaik dari kita seperti itu. Kadang masih sering berpikir kalau ilmu kita ternyata kayaknya masih kurang nih gitu. Karena gak cuma ilmu juga Ustaz, tapi ada hal-hal lain, contohnya untuk misal melanjutkan ke yang lebih tahap selanjutnya seperti nikah. Misal contohnya ada keraguan, kayaknya saya kurang bijak atau kayaknya saya masih perlu belajar soal adil segala macam seperti itu Ustaz. Dan itu yang menjadi keraguan-keraguan. Jadi sampai mana kita harus belajar dan mempersiapkan diri, itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh Ustaz, yang kedua Ustaz. Jadi yang kedua ini Ustaz, saya kan punya, mungkin buat saya pribadi, saya kan punya adik perempuan yang pertama. Terus yang kedua, mungkin buat anak-anak saya nanti, sebenarnya kapan kita itu menyampaikan kepada dia atau kepada adik saya, kepada anak-anak saya nanti untuk sudah melakukan tahap yang lebih lanjut atau menikah seperti itu. Karena mungkin kalau dalam Islam itu selama kita udah balik dan segala macam itu bisa dilakukan. Tapi untuk aktualnya kan saat ini realitasnya kita, contohnya untuk saat ini kita harus selesai sekolah atau seperti apa. Dan kapan itu hal yang tepat untuk membicarakan hal itu. Dan untuk membicarakan hal itu agar dia mempersiapkan diri seperti itu Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz, terima kasih. Sampai kapan belajar? Selama-lamanya. Kenapa? Karena hidup ini adalah masalah. Perpindahan masalah. Kelihatan dari depan gini. Ini mirip ini ya. Wajah-wajah punya masalah nih. Terutama masalah perjodohan. Selesai masalah yang kita dihadapi, akan datang masalah yang baru. Bahkan belum selesai masalah yang ada, sudah datang masalah yang baru. Sumpah. Bagi orang-orang yang siap ilmunya, datangnya masalah, banyaknya persoalan, seberat apapun, dia akan hadapi dengan senyuman. Kenapa? Karena sudah mempersiapkan diri dengan ilmu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Maka sampai kapan belajar? Terus, walaupun sudah nikah, terus belajar. Sekarang kuatkan di ilmu pernikahan. Sudah paham belum? Rukun nikah itu ada berapa? 1. Rukun nikah. 1 harus ada apa? Wali. Wali songo atau wali murid? Nah itu harus diketahui itu. Ya. Wali itu apa? Ya. Runtutan wali itu apa? Ya. 1. Waliullah ya. Itu ada ilmunya ya. Ayah, udah paham belum nih? Ya. Karena pas mau nikah, tiba-tiba kan suka kita nggak tahu takdir. Besok nikah, walinya ada bapak meninggal. Aduh, besok mau menikah, bapak meninggal. Sekarang ke pemakaman dulu. Siapa ini? Wow. Ada kakak, ya, kakak kandung laki-laki. Meninggal lagi. Ada siapa? Itu ada ilmunya. 1 wali, 2. Iya benar calonnya. Nanti wali mau nikahkan siapa nggak tahu. Calonnya itu harus ada atau tidak ada? Harus ada. Bagaimana kalau tidak nampak calonnya, tidak ada di depan walinya? Calonnya lagi bertugas. Keluar bumi, ke bulan, ya. Gimana? Itu ada ilmunya, ya. Terus apa lagi? Mahar. Maharnya berapa? Nah, bukan sesuai kemampuan. Ayo, Rasulullah maharnya apa? Onta, berapa ekor?
500 ekor. Luar biasa Rasulullah ya. Nggak ada yang menandingi oleh umatnya. Sebagian ikhwan memberikan maharnya itu seperangkat alat sholat. Itu pun dihutang. Ya. Apalagi? Ijab kabul. Sah tidak? Ada wali, ada mahar, ada ijab kabul. Belum sah. Kalau tanpa saksi, saksi penting. Saksinya laki atau perempuan? Ya. Siapa saksinya? Makhluk hidup atau nah, itu ada ilmunya. Siapkan ilmunya. Terus belajar ilmu apa lagi? Ya, nikahnya. Bagaimana pernikahan yang syar'i dan sebagainya. Pokoknya tek-tek bengek dari hal yang kecil itu ada ilmunya. Mau punya anak kan? Nanti ngurus anak bagaimana? Gak mungkin dipelajari sekaligus bertahap. Mungkin baru menemukan ilmu tentang ngurus anak itu ketika anak kencing. Aduh, ini gimana cara pakai popoknya? Itu memasangin popok kepada anak ada ilmunya. Jangan salah masang popok di kepala itu pasti gak punya ilmu. Masang bedong dan sebagainya. Saya kan punya anak bayi dulu, mandinya bagaimana, apakah kakinya diangkat ke atas, dikejemur-kejemurkan, itu ada bagaimana megangnya, itu ada ilmunya. Belajar ke dokter, belajar ke emak, belajar ke mertua, oh cewek begini ya, cara ngurus anak bayi gitu kan. Sampai kapan terus mas? Terus belajarnya. Terus harus nunggu ilmunya banyak dulu? Enggak, ya nanti keburu sakaratul maut ya. Waduh, udah sakaratul maut baru menikah. Enggak, ya. Karena jodoh itu bagian dari rezeki. Jodoh itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah disiapkan, tinggal kita jemput. Nah, tinggal kita jemput. Rezeki itu ya bertahap datangnya. Nah, ilmu pun begitu. Ilmu pun bertahap terus. Tapi tetap harus punya target sebagai ikhtiar. Target, mas, Kang berapa nih? 29. Sudah bid'ah nih kalau nikah. Karena sunahnya enggak juga. Tidak sunah juga nikah 25. Kenapa? Usia 25 Rasulullah sudah diangkat jadi Rasul belum? Berarti belum sunah. Bingung kan? Saya juga bingung. Nah, siapkan ilmunya terus, tapi harus punya target. Saya nikah di usia 29 lewat seminggu, harus nikah. Itu. Terus adakan ikhtiar. Ikhtiarnya apa yang dilakukan? Tengok ke belakang, cari pilih. Berani nggak nengok sekarang? Ya, karena ilmu ikhtiar berguru kepada Bang Riko. Gitu. Ya, jangan nunggu ilmu banyak, oh susah. Ilmu itu ilmu nambah, kita pahami, praktekan, Allah kasih lagi ilmu. Kan Al-Quran begitu. Turun satu ayat, ya, tidak dihafal, tidak apa-apa, tidak dihafal, tidak Rasulullah langsung hafal. Kemudian Rasulullah amalkan, sampaikan. Begitupun para sahabat. Sahabat itu turun wahyu, hafalkan, amalkan. Tunggu lagi wahyu. Ya. Sambil dipraktekkan ayat tersebut. Nah, ilmu itu nggak bisa sekaligus. Nanti saya sudah bisa menggenggam dunia baru nikah. Nggak bisa, takkan tergenggam dunia ini. Timba, ilmu itu kan menimba, bukan menuntut ya. Ilmu jangan dituntut ya, tolong ya. Kasihan, nggak bersalah ilmu dituntut ya. Apalagi dimasukin ke pengadilan. Ilmu itu ditimba. Ya, kita punya wadah, room yang harus diisi. Nggak mungkin roomnya itu yang harus langsung dijeburkan ke sumur. Timba ya, seember-seember kecil, 2 liter masukin. Itulah ilmu. Jadi menimba ilmu. Gitu mas ya. Terus yang kedua, menyampaikan apa? Ke adik ya. Adik atau ke anak adik perempuan. Sampaikan, persiapkan. Terutama kalau adik kita sudah balik. Ya, tanda adik perempuan balik itu apa? 1, selalu tersenyum. Itu tanda-tanda balik.
Tersenyumnya beda ya. Kalau tersenyum lihat makanan itu masih bayi. Tapi tersenyum itu kalau lihat lawan jenis. Nah ada tuh tanda-tanda tuh. Nah tanda yang jelas mah sudah haid. Nah itu udah balik tuh perempuan. Nah harus disampaikan. Ya, harus disampaikan. Nah kalau sudah haid tutup auratnya. Kemudian pasti akan muncul perasaan-perasaan suka ke lawan jenis dan sebagainya. Itu harus disampaikan. Ya. Itu ada lagi? Mana dulu nih? Yang mana aja? Silakan deh. A, B, nanti A lagi. Siapa? Ya, yang dekat mic aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mengenai ajukan proposal yang doa. Kan kalau jangan ke saya, ya. iya, Saya juga banyak kebutuhan. Kan Allah Maha mengetahui ya Ya. apa yang terbaik untuk kita. Tetapi kalau umpama kita biasa, apalagi sudah ikut training atau trainer, katanya kan harus dimanifestasi, ada yang dengan gambar, jadi sampai harus ada yang bilang, ya Allah jangan yang kacamata, atau yang tinggi, yang pintar, seperti itu. Jadi supaya katanya kan terbukti. Nah itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz ya? Apakah haram atau enggak? Itu Apanya? aja, doanya. Kalau kita berdoa sama Allah seperti itu. Jadi secara spesifik gitu, seperti detail yang tadi. Jangan yang kacamata ya Allah, yang mau yang ganteng, yang gini-gini. Padahal kan Allah sendiri tahu yang terbaik untuk kita. Ya Allah, jangan yang makasih. ganteng. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tentunya ketika berdoa ada adab-adabnya. Bagaimana adab-adabnya? Lihat Rasulullah bagaimana Rasulullah berdoa. Rasulullah itu kalau berdoa simple, ya, singkat, ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Walaupun suka ada yang pendek, yang sering kita doa ya pendek ya suka, karena nggak hafal ya. Tapi kandungannya luar biasa. Rasulullah itu ya mengajarkan kepada kita salah satu doa. Ibu-ibu menyebutnya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta tiga permintaan. Satu, mendapatkan kebaikan kebahagiaan di dunia. Dua, minta kebaikan kebahagiaan di akhirat. Tiga, minta dilindungi dari neraka. Simpel, tapi kandungannya, pembahasannya bisa sehari semalam. Orang yang mendapatkan kebaikan dunia itu apa saja? Oh detail tuh, termasuk pasangan yang soleh-soleha. Itu ciri orang yang dapat kebaikan di dunia itu. Jadi sekali doa walaupun pendek tapi udah menyangkup segala-galanya. Seperti ibadah. Sholat sunnah qobliyah subuh. Maka pahalanya sama dengan mendapatkan dunia beserta isinya. Bayangkan, berdua rakaat. Jadi orang yang sholat sunnah qobliyah subuh itu orang yang terkaya di dunia. Begitupun doa. Doa itu ada adab-adabnya. Di antara adab-adabnya, doanya itu simpel. Tidak mesti detail segitu. Ya. Ya Allah, berilah pasangan yang soleh. Yang kau maha tahu. Tapi kalau mau ngobrol sama Allah, bisa juga. Sampai kesenyum. Daripada ngelamun kemana-mana, ngelantur. Ya Allah, andai kata engkau mendatangkan pasangannya terbaik, soleh. Maka hamba akan bersyukur ya Allah. Nah, itu boleh, silakan ya. Karena seperti ngobrol kepada Allah. Tapi jangan sampai berkebablasan. Ya Allah, andai kata sedang duduk santai begini, engkau turunkan malaikat dari surga yang akan mencabut nyawaku. Engkau turunkan ikhwan yang ganteng. Itu mah ngelamun itu. Itu ke bawah setan nantinya. Boleh silakan. Ya Allah, berilah pasangan yang terbaik. Kau maha tahu ya Allah. Perasaan ini gitu curhat kepada Allah. Boleh. Tapi ada adab-adabnya. Sedikit tapi luar biasa. Contoh tadi ya.
Doa minta jodoh itu. Robi habli minas solehin. Ya Allah berilah anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Ada pemaparannya. Ada pemaparannya lah. Rajin ngaji dan sebagainya. Panjang lagi. Jadi itu berdoa tapi sesuai dengan adab-adabnya. Lihatlah contoh Rasulullah SAW. Maka kita akan beradab. Tidak harus melantur ke sana kemari. Dan Allah pun maha tahu. Hanya saja kita ingin curhat kepada Allah. Nah curhat kepada Allah itu silakan dengan bahasa kita sendiri. Tetapi jangan ngelantur kemana-mana. Seperti jangan terlalu detail ya. Ya Allah hidungnya segini aja jangan terlalu. Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Gimana. Kumaha Allah saja. Gimana Allah saja. Itu ya. Yang kedua tadi apa? Oh yang kedua ini mau bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Ustadz atas ilmu dan banyolannya. Sangat menginspirasi. Saya mau tahu yang pertama Ustadz, untuk orang yang ditakdirkan tidak punya jodoh di dunia, itu kalau dia sabar, apakah kesabarannya itu setara dengan ibadah dalam pernikahan gitu Ustadz? Maksud saya kan pernikahan ibadah yang agung, sedangkan mungkin ada banyak orang yang tidak ditakdirkan punya jodoh di dunia bukan karena keinginannya tapi memang takdirnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua lebih ke minta nasihat si Ustadz. Jadi di luar ikhtiar yang saya sendiri tempuh gitu. Sebenarnya beberapa kali orang tua berniat untuk mengenalkan anak dari temannya gitu. Cuman masalahnya saya dan orang tua itu berbeda di kriteria gitu Ustaz, dan orang tua sering kali mempertanyakan kenapa sih harus yang seperti itu, kenapa enggak yang seperti ini aja, apa enggak cukup kayak gitu. Nah mau minta nasihat sih Ustaz. Sebenarnya kalau kasusnya seperti itu, sikap yang terbaik itu seperti apa? Itu saja Ustaz, terima kasih. Baik. Yang pertama, kalau tidak berjodoh di dunia, tidak apa-apa. Tetap kita harus yakin bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan. Laki, perempuan, betina, jandan, ya. Sama, bunga pun berpasang-pasangan. Apa tuh bunga teh? Nah, putik sama benang sari ya. Iya, kalau ada sari, kalau tidak ada sari siapa? Siti. Berpasang-pasangan, ya. Kurma itu, pohon kurma kalau mau melahirkan, maksudnya berbuah, ya. Itu harus dinikahkan, ya. Antara putih dan benang itu berpasangan janji Allah. Tidak ketemu di dunia, ya, maka Allah akan temukan nanti di akhirat di surga. Allah akan jodohkan. Asal syaratnya masuk surga, ya. Kalau masuk neraka, ya tidak ada pernikahan di neraka. Ya. Nanti akan dijodohkan. Bagaimana kalau seseorang sudah menikah sama punya suami, suaminya meninggal. Kemudian dengan takdir Allah dapat lagi suami. Nanti di surga sama suami A satu suami B, ya. Bingung kan? Ya, saya juga bingung. Nanti Allah akan memilihkan siapa yang pas untuk di surga nanti yang mendampingi. Ya tenang. Ya, kita nggak tahu jodoh. Ya, para awat di sini saya nggak tahu jodohnya siapa. Ya. Tapi kalau nggak ketemu, dipertemukan oleh Allah di dunia, nanti di akhirat ketemu. Dengan siapa? Walau alam nggak tahu. Bisa jadi dinikahkan sama para nabi, ya, para orang-orang soleh. Nggak tahu. Karena apapun yang diinginkan di surga, Allah akan berikan. Ya Allah, saya itu di dunia suka ke itu suami teman saya. Cuman suami teman saya itu awalnya ketemu dengan saya, tapi kenapa ke teman saya? Oh ya Allah, kalau bisa dijodohkan lah di sini di surga. Dikabulkan nggak? Belum tentu, ya.
Oh, kamu pingin nikah sama dia karena di dunia dia nikah sama temanmu, maka sekarang kamu pingin nikah juga sama dia di surga ya. Bisa, cuman posisinya lagi tidak ada di surga. Yang dia sukai itu di sana. Oh, untung ya Allah. Untung ya Allah. Saya tidak berjodoh dengan dia di dunia. Aduh, gimana nasib teman saya yang nikah sama dia? Pasti tersiksa. Nah, kan kita nggak tahu. Tuh. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, jangan kecewa ketika kita punya kenalan kita yang memang kita sudah punya perasaan, tapi dia pun nikah sama yang lain, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Nah, dengan sekalian, di surga Allah akan jodohkan. Dengan siapa? Terserah Allah. Ya, terserah Allah. Kemudian, nah bagaimana nih? Kalau ikhtiar terus, tapi sisi lain orang tua juga memilihkan. Bagaimana tuh? Ya, orang tua yang baik dia akan memilihkan pasangan untuk anaknya yang perempuan terutama. Orang tua yang baik akan memilihkan pasangan calon suaminya dia akan carikan. Ya, tentunya tergantung orang tuanya. Tergantung pemahaman agama orang tuanya. Kalau orang tuanya yang dipikirkan adalah material, material. Harta, ya material mah itu mah bahan bangunan. Harta, maka dia akan pilih, wow. Ada yang melamar, udah berapa hektar sawahnya. Udah gitu tuh. Tapi kalau orang tua yang baik, pasti ngetes tuh. Udah berapa juz hafalannya. Wah. Dilihat akhlak yang baik. Kalau orang tuanya itu memang pilihan utama adalah pemahaman agamanya. Itu harus bersyukur. Ya. Terus bagaimana nih menyikapi supaya orang tua ini memilihkan untuk kita. Tetap kita ada ikhtiar. Ada ikhtiar mau. Jangan amit-amit mah, amit-amit jambang bayi, nyebut-nyebut bayi lagi. Tetap dengan baik-baik ngobrol. Siapa ya yang ayah kenalkan? Oh ini namanya, boleh lihat dulu database-nya, gitu ya. Oh ini datanya, biodatanya ini. Oh nanti satu itu, jangan menyakiti perasaan orang tua. Ajak ngobrol. Nah, ada ikhtiar selanjutnya, apa itu? Tanya, mungkin punya kenalan atau teman atau saudara, si ikhwan yang disampaikan oleh orang tua kita, tanya ke adiknya atau ke temannya, gimana nih mas ini teh? Terus, itu ya. Setelah itu tentunya minta tolong kepada Allah, ajukan proposalnya dengan istikharah. Ya Allah, saya tidak mau mengecewakan orang tua, tapi sepertinya ini ada yang kurang pas nih pilihan orang tua ini. Tapi Engkau yang Maha tahu ya Allah. Sedangkan kita terbatas pengetahuannya. Serahkan lagi kepada Allah di istikharah tersebut. Kalau memang dia jodoh sesuai dengan pilihan orang tuaku, maka mudahkan. Itu di antara doa istikharah gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kalau dia bukan jodoh, khawatir ada keburukan, kejelekan yang menimpa, maka jauhkanlah Kau yang Maha Kuasa. Nanti Allah akan berikan jawaban. Tiba-tiba orang tua tidak jadi, anak maaf ya nggak jadi. Ternyata dia itu begini-begini. Atau ini pilihan Bapak gimana? Setuju tidak? Nah, tetap karena itu bab yang memang harus betul-betul mintanya kepada Allah kalau bab jodoh itu ya. Jangan sembarang comot, jangan sembarang terima, ya. Jangan sembarang nikah. Ada bab-bab yang ini ada ilmu tersendiri. Ada ilmu tersendiri. Tidak hanya mengandalkan perasaan ketemu dia, deg-deg. Jodoh nih kayaknya. Belum tentu. Kitanya yang deg-deg ketika berpapasan dengan dia. Dia belum tentu juga deg-degan.
Nah, biasanya kalau jodoh itu sisi lain kita deg-degan, dianya pun deg-degan. Nah, deg-degan. Kelapa muda. Hatinya ada perasaannya beda. Ada ser-ser, nggak bisa dibayangkan lah. Nanti tanya ke Bang Riko lah. Dulu tanya Bang Riko waktu jatuh cinta gimana. Itu ada perasaan gundah gulana, nggak enak. Dan harus nyambung, dia pun begitu punya perasaan. Yang repot itu kita punya perasaan ke dia, dia punya perasaan ke teman kita. Nah, itu kan repot. Nah. Ya, komunikasikan dengan orang tua. Kalau memang agak, wah sepertinya gak pas, sampaikan gak pas itu kepada orang-orang tua. Ya. Tapi kalau memang itu orangnya baik dan pilihan orang tua itu terbaik, karena orang tua pun menginginkan anak itu bahagia. Menginginkan anak itu bahagia. Maka satu-satunya jalan, ini serba susah nih kalau udah ditawarkan oleh orang tua. Sisi lain jangan melawan, sisi lain harus taat, sisi lain kita harus ada ikhtiarnya. Diperiksa tuh ikhwan yang ditawarkan oleh orang tua itu. Ke saudaranya, ke temannya, lihat ke teman-teman dekatnya bagaimana. Ada ikhtiarnya. Ada intelnya. Kalau nggak yakin, kalau nggak bisa sama kita nanya, ini bayarlah, bayar intel. Nyuruh lah, jangan. Tolong cari informasi si Akang ini bagaimana. Nah, baru dan harus dikuatkan istiqorohnya, minta tolong kepada Allah. Karena menjaga perasaan kita, menjaga perasaan orang tua. Kalau diberikan jawaban oleh Allah, oh ya, apa saya terima. Walaupun pasti ya manusia itu tidak terlepas dari kekurangan, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tidak bisa nanti teman-teman akhwat punya suami yang sempurna, tidak. Yang sempurna mah Rasulullah SAW. Ya, pasti ada kekurangannya, tapi akan ada kebaikannya. Kan suami istri itu harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Kekurangannya disabari, ya, kelebihannya disyukuri, gitu ya. Gitu mas, suami gitu. Awal nikah, ya, kerampingannya ketika nikah disyukuri, sudah punya anak 2, 3 itu akan sedikit membesar, ya, kelebihannya disabari, itu ada ilmunya, ya, karena sudah berjanji, ya, dalam perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Saya terima nikahnya Pulana bin Bapak Pulan dengan mas kawin, 1 kintal emas dibayar kontan, sah. Itu artinya saya terima saat rampingnya, saya terima saat lebihnya, saya terima saat mudanya, saya terima nanti kalau panjang umur saat mengkerutnya. Itu siapkan, dan itu perlu tahapan-tahapan ilmunya. Ya. Itu teh ya. Kuatkan. Tolong kepada Allah SWT. Coba. Ada lagi ya? Silakan teh. Terakhir ya. Saya mau bagi-bagi hadiah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin sebagai pertanyaan penutup, kalau nanti saya nggak ada lagi, ini mungkin sedikit tergelitik saya tadi tentang pernyataan Ustadz, kalau kita harus berusaha semaksimal mungkin memperbaiki diri. Itu kan mungkin kalau di sini dalam artian ilmu tentang pernikahan, itu mungkin sedikit korelasinya dengan sedikit pekerjaan mungkin ya, kalau karena kita kan masih sendiri-sendiri pasti punya karir masing-masing seperti itu. Jadi kalau dari sisi saya sebagai perempuan, sejauh mana saya boleh berusaha sampai katakanlah nanti jodoh saya itu tidak akan minder dengan keadaan saya. Misalkan katakan gini, lebih tepatnya misalkan saya ingin mengejar karir saya, apakah boleh setinggi-tingginya sampai katakanlah mungkin ada laki-laki yang merasa minder itu, atau ya sudah biasa-biasa saja, yang penting standar-standar perempuan sebagaimana layaknya, sampai laki-laki ini tidak akan merasa minder ketika berhadapan dengan seorang wanita karir seperti itu. Sedikit pertanyaan Ustadz, terima kasih. Baik. Kebanyakan ikhwan sekarang
Kenapa belum menikah? Di antaranya adalah karena minder. Kenapa minder? Karena minder, ya. Karena akhwat yang ditembaknya itu lebih dari dia. Ya. Bukan masalah umur dan sebagainya. Terutama lebih dari hal finansial. Kerja sama-sama kerja, gajinya lebih besar. Dia gajinya 500, yang dia sukai 5 juta. Ya. Atau sebaliknya, dia gaji 5 juta, yang dia sukai 50 juta. Ya. Sehari. Ya. Oh, itu minder tuh. Nah, satu itu. Dan kebanyakan akhwat, kenapa udah usia mencukupi, belum nikah? Saat di antara penyebabnya, karena dia terlalu tinggi, apa namanya? Karakter suaminya itu harus begini. Ya. Seorang hafizah, dia beda karakternya tuh. Saya ingin punya suami yang hafizah lagi. Saya hafal 30 juz, maka suami saya harus 31 juz. Enggak ada. Nah, itu tuh. Saya harus nikah sama saya, karena saya ustazah, maka saya harus nikah ke ustaz. Itu akan menjadi penghalang juga. Ya, teman-teman tolong nanti ada ilmunya nih dengan pemateri-pemateri yang lain akan disampaikan. Karakter itu gimana? Apa sih yang harus kita nomor satukan? Nah, penghalang di antara jodoh itu, ya, di antaranya itu kita dibentengi dengan karakter-karakter yang kita inginkan. Dalam segi fisik, ada tuh yang nikah itu karena menikahi fisiknya. Ada yang menikah itu karena hartanya. Karena keturunannya. Sehingga walaupun hartanya banyak, tapi fisiknya ganteng gitu ya, cakep. Dia mau. Walaupun hartanya tidak terlalu banyak, tapi cakep dia mau. Tapi ada yang fisiknya memang banget sesehen gitu ya, kayak kurang begitu ganteng. Tapi uangnya banyak, mau. Padahal kalau fisik lama-kelamaan akan rusak, harta lama-lamaan akan habis, yang diutamakan itu agamanya. Yang diutamakan adalah agamanya. Makanya pilihlah nanti pasangan yang memang agamanya. Karena orang yang kalau agamanya kuat, dia akan bisa membawa dirinya. Dia agamanya kuat, dia ganteng, tidak akan sombong dengan kegantengannya, dengan kecantikannya. Kecantikannya, kegantengan. Itu pasangannya hidup lagi. Kalau dia punya agamanya kuat, dia kaya raya, kekayaannya akan diberikan untuk nafkah keluarganya. Akan banyak sedekah dan sebagainya. Kalau dia kuat agamanya, maka dia akan jaga keturunannya, kehormatan keluarganya. Maka penyebab penghalang jodoh itu gak kunjung tiba, diantaranya itu terlalu menginginkan. Nah, makanya rekan sekalian, selesai daurah sehati ini, maka yang pertama adalah yang penting agamanya. Walaupun wajahnya pas-pasan, ya karena relatif ya, ganteng cantik itu. Tapi agamanya mantap, datang ke rumah, terima. Walaupun kita gajinya akhwat ini 50 juta, sedangkan dia hanya 5 juta, agamanya kuat, bisa jadi imam, terima. Daripada gajinya 100 juta tiap bulan, tapi ya baca Al-Quran pun belepotan. Ya. Tapi kemampuan agama itu bisa dilihat dari akhlaknya, ya.
Akhlaknya yang diutamakan. Ya, karena seseorang yang paham agama lihat dari akhlaknya. Ya, walaupun banyak hafalannya tapi akhlaknya rusak, ya itu tidak nempel hafalannya. Utamakan agamanya, agamanya itu akan terlihat dari akhlaknya yang mulia. Ya, mulia atau tidak, terpuji atau ingin dipuji. Terpuji beda dengan ingin dipuji, pupujian lah. Nah gitu. Terus kita perbaiki, nah, kemudian nanti akan terbuka, akan tercerahkan nanti ya. Teman-teman akan tercerahkan yang selama ini mungkin sebagian akhwat tertutup, menutup diri karena ingin suami itu yang begini, ada 100 poin ya. Detail sekali, perawakannya sebegini ya, oh kemampuannya sebegini, bla 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 bla. Nah, masalahnya yang sempurna itu belum tentu mau pada Anda. Gitu. Habis stoknya. Ya. Kang Dadang, saya mah pingin itu punya suami yang pandai berceramah, hafalan Al-Qurannya luar biasa, jadi imam, ya, punya pesantren soleh, pokoknya setiap saya punya keinginan apapun diberikan, pingin tas baru diberikan, gak pelit, pokoknya apapun keinginan istrinya diberi. Saya tuh pingin punya suami seperti itu. Masalahnya suami seperti itu gak mau sama nanti, gitu. Ya, utamakan adalah agamanya. Mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh para pemateri akan membuka, oh ternyata inilah penghalang jodoh saya. Oh ternyata saya terlalu banyak keinginannya. Sehingga mundur. Karena Ikhwan pun begitu. Mendekat. Waduh, wajah pas-pasan, gaji pas-pasan, pulang lagi. Gitu kan. Jadi mental. Kenapa ada penghalangnya? Ada penghalangnya kita. Mudah-mudahan nanti terbuka hatinya, ya, terbuka, insya Allah. Kalau sudah terbuka hatinya, pemahamannya terbuka, nanti siap-siap Allah akan berubah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum tersebut diri kita tidak merubah. Kita harus berubah terlebih dahulu. Pelajari apa penghalang-penghalangnya. Seperti air minum ini, apakah ada gelas kosong, bisa enggak diisi air? Nggak bisa. Kenapa? Ada tutupnya. Maka harus dibuka dulu tutupnya, baru diisi. Nah, penghalang itu tutup. Ikhwan mau masuk, ada tulisan di tutupnya itu. Harus tinggi sekian, penghasilan sekian, harus keturunan Raja Siliwangi, bos. Turunan Habib, ya wali. Udah, balik . Carilah yang terbuka, yang tutupnya daun. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti pemahamannya. Cukup. Terakhir ada 3 menit nih. Saya akan bagi-bagi hadiah. Ada hadiahnya Bang? Oh ya, ada hadiah. Mana ada tim Ahwat? Hadiahnya nih. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Mau ditanya apa? Tadi yang bertanya siapa? Nah, yang bertanya bagi hadiah. Pilih. Nah, jangan pilih Bang Riko. Ya, sudah ada Teh Riri soalnya. Nah, ini Ikhwannya. Masih ada? Ada, tenang. Ada jam, ada ini. Nah, ini satu lagi. Masih ada Bang hadiahnya? Nah, berarti pertanyaan nih. Pertanyaannya. Di rumahnya punya kipas gak? Kipas itu kalau dinyalain keluar angin ya? Kayak pertanyaannya. Angin apa yang keluar dari kipas? Nah, yang kipas tuh kan dicolokin kan muter tuh. Keluar angin kan? Angin apa namanya? Ayo. Nah, bingung kan? Nah, bagus. Baik, susah itu susah.
Susah. Saya tuh suka bercanda ya. Tapi ini bagi yang intelektualnya tinggi. Lupa lagi saya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Nah, sekarang kan ada motor listrik ya. Nah, kalau motor listrik itu atau mobil listrik itu ditilang, yang nilang siapa? Apakah polisi atau PLN? Ayo. Ya bolehlah kan saya dia. Aduh, udah. Saya tuh gak pandai bertanya ya, karena tidak mau menyusahkan teman-teman. Padahal itu pertanyaan sederhana ya. Kipas angin apa yang keluar dari kipas tinggal dijawab ya. Angin, ya angin kipas itu aja. Ya angin kipas. Satu lagi, ini saya gak kuat ingin bertanya ya. Gunung yang meletus itu kenapa meletus? Gunung Merapi meletus, duar gitu ya. Meletus lah. Ada apinya, ada gasnya, ada debunya, awan. Itu kenapa meletus? Iya benar. Dalam ilmunya kan ada. Kenapa meletus gitu? Siaga itu gunung karena masih titik-titik itu suka meletus. Nah titik itu apa? Yang menjawab yang apa? berdoorpress ya. Aktif. Wah. Tapi enggak juga. Kenapa? Karena waktu ditelepon tuh enggak nyambung-nyambung. Ya dah dia bang. Maaf ya Siapa itu tadi? menghibur. Maaf ya supaya itu mah hiburan kepada teman-teman yang sedang galau. Ingat ya. Rezeki sudah ada yang ngatur. Begitu juga jodoh. Sabar-sabarlah menanti. Wahai jiwa-jiwa yang sepi. Ya. Insya Allah teman-teman tidak akan kesepian lagi. Ya. Karena sebentar lagi masuk duhur. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Rekan-rekan sekalian, selamat menikmati jamuan Allah di Daurah saat ini. Ya. Untuk terus berilmu. Mendapatkan ilmu-ilmu materi-materi yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustazah nanti. Ya, mudah-mudahan membuka hati kita, membuka wawasan kita, sehingga kita telah mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmunya, dan siap-siaplah nanti jodoh akan menghampiri rekan-rekan sekalian. Ingat tadi, kuatkan kesabarannya, ya, kuatkan ikhtiarnya, perbaiki dirinya, sampaikan, panjatkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa terus timba ilmu supaya kita lebih siap lagi menghadapi apapun kejadian. Kejadian dapat jodoh, kejadian jodohnya nanti di surga. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.